Ini adalah Amerika Serikat melawan seluruh dunia, dan inilah siapa yang sebenarnya akan menang di tahun 2026. Dalam perang modern, kemenangan diraih dengan menguasai langit, dan itulah keunggulan Amerika Serikat. Perang tak akan dimulai oleh tentara yang melintasi perbatasan, melainkan lewat serangan udara besar-besaran di seluruh dunia. Angkatan Udara Amerika Serikat telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menyempurnakan seni hari pertama perang. Mereka tidak hanya melawan musuh, mereka menghancurkan kemampuan musuh untuk melawan balik, bahkan sebelum perang dimulai. Pada 2026, Amerika Serikat akan menunjukkan kekuatan besar. Dengan lebih dari 13.000 pesawat siap, dunia memiliki 39.000 pesawat, berarti tiap satu pesawat Amerika ada 3 pesawat musuh. Banyak negara masih memakai pesawat tua yang seharusnya di museum, bukan di medan perang. Terutama saat mereka harus menghadapi pesawat tempur generasi kelima, termasuk 400 F-35 Lightning IIS dan hampir 200 F-22 Raptor. Mereka bak penembak jitu di langit, mendeteksi pesawat musuh dari jauh, menembak lalu kembali ke pangkalan sebelum terdeteksi musuh. Namun, kemampuan siluman saja bukanlah keunggulan utamanya. Keunggulan sebenarnya adalah integrasi. Pasukan Amerika Serikat mampu bertempur dalam satu jaringan bersama. Pesawat, kapal, drone, tank, dan infanteri bertukar data real time. Sensor udara bisa mengarahkan serangan laut. Drone bisa mengirim target ke artileri ratusan mil jauhnya. Ini berarti Amerika Serikat tidak bertempur sebagai cabang-cabang terpisah, melainkan bertempur sebagai satu sistem yang utuh, dan itu adalah sesuatu yang kebanyakan negara di dunia tidak bisa lakukan. Pasukan koalisi memakai perangkat lunak radio dan struktur komando yang tidak kompatibel. Saat damai masih bisa diatasi, tapi saat pertempuran menjadi masalah fatal. F-35 adalah contoh terbaik dari hal ini. Pesawat itu bukan hanya pesawat tempur, tetapi juga merupakan sensor terbang dan platform peperangan elektronik. Pesawat ini dapat mendeteksi ancaman, mengacaukan radar musuh, dan mengirimkan data penargetan ke kapal, rudal, dan pesawat lain. F-35 tak perlu menembak, militer lain bisa melakukannya, namun nilai utama F-35 adalah perannya terhadap lingkungan sekitarnya. Unit-unit sekutu menjadi lebih mematikan hanya dengan terhubung dengannya. Penggandaan kekuatan sulit dilawan, terutama bagi militer yang masih bertempur terpisah, bukan sebagai satu kesatuan. Pertahanan dunia terutama jadi tanggung jawab Rusia dan Tiongkok. Rusia punya sekitar 4.000 pesawat Tiongkok, sekitar 3.200. Mereka memang punya pesawat tempur siluman, seperti Su-57 dan J-20, tapi jumlahnya sedikit dan mesinnya sering rusak. Ini contoh klasik kualitas mengalahkan kuantitas, namun dunia memilih mengirim ribuan pesawat tempur lama melawan Amerika Serikat. Mereka tidak ingin jadi lebih baik, tapi ingin ada di mana-mana, serta mengerahkan sistem pertahanan udara paling mematikan di dunia. S-400 Rusia dan markas besar, 9 Tiongkok membentuk zona larangan terbang luas di Eropa dan Asia, khusus untuk menargetkan pesawat Amerika. Bagaimana minggu pertama perang? Amerika Serikat mengerahkan B-2 Spirit dan B-20, satu Raider terbaru. Pesawat-pesawat pengebom ini terbang langsung ke tengah wilayah musuh tanpa terdeteksi radar musuh. Amerika Serikat menargetkan pusat komando musuh, stasiun radar, dan landasan pacu. Pada saat yang sama, ribuan drone Amerika Serikat membanjiri langit. Mereka bertindak sebagai umpan, memaksa sistem radar musuh untuk menyala, dan begitu itu terjadi, rudal Amerika langsung menghancurkannya. Dunia melawan keras, sementara langit Eropa dan Pasifik berubah kacau. Meski pelatihannya lebih baik, pilot Amerika kalah jumlah. Setiap pesawat musuh yang dijatuhkan, 2 segera menggantikannya di minggu-minggu awal. Amerika Serikat menghancurkan 20-30% kekuatan udara dunia, namun juga mengalami kerugian. S-400 berhasil melacak dan menembak jet Amerika, membuat 200-300 pesawat di akhir fase pertama. Amerika Serikat menguasai langit, tetapi hanya di wilayah tertentu, yaitu lautan dan benua Amerika.
Di wilayah udara Rusia dan Tiongkok, situasi tetap diperebutkan. Saat Amerika Serikat mulai mendominasi udara, pertempuran pun bergeser ke bawah permukaan. Angkatan Laut Amerika Serikat adalah benteng terapung yang bisa bergerak kemana saja di dunia. Armada ini terdiri dari 11 kapal induk super termasuk Gerald R. Ford dan kelas Nimitz. Satu kelompok kapal induk Amerika Serikat punya kekuatan udara melebihi angkatan udara banyak negara, dan Amerika Serikat memiliki 11 kelompok seperti ini. Seluruh dunia hanya memiliki sekitar 10-12 kapal induk jika digabung, tergantung perhitungan kapal induk ringan dan helikopter. Sebagian besar lebih kecil, tua, atau memakai landasan loncat ski, bukan ketapel kuat seperti Amerika Serikat. Tiongkok punya 3 kapal induk, India 2, sedangkan Inggris, Italia, Perancis, dan Jepang tersebar di dunia dalam konfrontasi langsung. Mereka jelas tidak mampu bersaing dan semua orang tahu mereka tidak akan menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik. Tiongkok dan Rusia berupaya mencegah Amerika Serikat mendekati pantai mereka dengan menempatkan ranjau, kapal selam, dan ribuan rudal anti kapal di perairan sekitar. Ancaman terbesar bagi Angkatan Laut Amerika Serikat bukanlah kapal lain, melainkan sebuah rudal. Tiongkok memiliki rudal hipersonik yang sering disebut sebagai pembunuh kapal induk. Rudal-rudal itu sangat cepat sehingga sulit dikalahkan. Satu serangan ke kapal induk bisa membahayakan ribuan pelaut. Angkatan Laut Amerika Serikat memblokade dunia dengan menempatkan kapal perusak di jalur sempit. Perdagangan global terhenti, Tiongkok kekurangan minyak, Eropa kekurangan makanan. Strateginya sederhana, membuat dunia kelaparan hingga menyerah. Keunggulan ini makin menentukan seiring waktu. Perang modern bukan soal siapa yang paling keras menyerang di awal, tapi soal adu kekuatan logistik. Siapa yang mampu bergerak, memberi makan, dan memasok bahan bakar pasukan setelah berbulan-bulan pertempuran. Keunggulan militer Amerika Serikat adalah kemampuan mengirim logistik besar ke seluruh dunia. Mereka mengoperasikan ratusan pesawat pengisian bahan bakar di udara agar pesawat bisa terbang lebih lama. Begitu jalur pelayaran runtuh dan pengiriman bahan bakar terhenti, operasi melambat, kendaraan menganggur, pesawat tetap di darat, jumlah tidak lagi berarti. Saat pasukan terhenti, kapal selam Amerika Serikat bersembunyi di laut, menunggu dengan sabar. Kapal selam serang kelas Virginia adalah pemburu senyap, lebih tenang dan canggih dari kapal negara lain. Mereka masuk ke perairan musuh dan menyerang kapal lawan. Dalam bulan pertama, Angkatan Laut Amerika Serikat menenggelamkan sekitar 40 armada permukaan, sisanya mundur ke pelabuhan, terjebak dan enggan berlayar. Di Laut Cina Selatan, kapal induk Amerika Serikat disergap. Drone dan kapal selam Tiongkok menembus pertahanan, menenggelamkan 2 hingga 3 kapal induk super Amerika Serikat dengan torpedo dan rudal. Ini pukulan berat bagi moral Amerika, namun Angkatan Laut Amerika Serikat tetap bertahan. Blokade berhasil dan ekonomi dunia mulai runtuh. Kapasitas industri sama pentingnya dengan jumlah personel. Namun, menggantikan sistem militer canggih jauh lebih sulit dibanding memproduksi peralatan biasa. Pesawat siluman, senjata presisi, dan sensor modern butuh pabrik, material, serta tenaga kerja khusus. Amerika Serikat punya cadangan, sumber daya dan infrastruktur industri besar di Amerika Utara. Negara lain bergantung pada impor minyak, logam, dan komponen. Setelah perdagangan maritim runtuh, pabrik-pabrik melambat atau tutup. Lama-kelamaan, satu pihak terus menanggung kerugian, pihak lain tidak mampu. Amerika Serikat menguasai lautan dalam, tapi perairan pesisir tetap berbahaya karena ranjau. Korban jiwa tinggi. 20-30 kapal besar dunia, lebih dari 150 kapal. Amerika Serikat membuat dunia terisolasi seperti pulau-pulau, memutus hubungan antar negara. Dengan angkatan laut mereka hancur, dunia hanya punya satu pilihan. Setelah berbulan-bulan pengeboman dan blokade, dunia memutuskan bahwa mereka harus melakukan invasi. Mereka harus membawa pertempuran ke Amerika, tetapi ini adalah mimpi buruk logistik. Amerika Serikat adalah negara luas dengan gurun, pegunungan, rawa, dan hutan. Negara ini berpenduduk lebih dari 348 juta banyak yang bersenjata. Meski fokus pada militer, warga bersenjata membuat invasi sulit. Tentara dunia
berjumlah lebih dari 25 juta, dengan Tiongkok 2 juta, dan Amerika Serikat sekitar 13 juta tentara aktif. Amerika Serikat akan kewalahan dalam permainan jumlah langsung. Namun, tentara Amerika Serikat memiliki perlengkapan lebih baik, seperti kacamata malam, pelindung tubuh canggih, dan radio jaringan di medan perang. Mereka lebih efektif bertempur malam hari dibandingkan musuh di siang hari dan di darat. M1 Abrams unggul dengan sistem perlindungan aktif yang mampu mencegat roket sebelum mengenai tank. Jumlah bukan penentu kemenangan di perang darat. Pelatihan dan inisiatif sama pentingnya. Sebagian besar pasukan Amerika Serikat memiliki bertahun-tahun persiapan dan pengalaman mengoperasikan perangkat keras yang rumit. Mereka dilatih untuk beradaptasi ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Sebagian besar pasukan lawan berasal dari wajib militer jangka pendek, sering hanya dilatih beberapa minggu sebelum bertempur. Struktur komando yang kaku membuat unit mudah runtuh saat perwira gugur atau komunikasi gagal. Pasukan Amerika Serikat berbeda. Jika pemimpin gugur, pengganti segera mengambil alih agar formasi tetap bertempur. Sementara pasukan kurang adaptif justru membeku. Dunia menyerang dari Meksiko di selatan dan Kanada di utara. Pasukan besar mendarat di pantai Amerika Serikat, namun Amerika Serikat tidak menghentikan mereka di sana. Pertempuran itu menguntungkan pihak penyerang. Sebaliknya, musuh dibiarkan masuk ke pedalaman, jalur suplai mereka menjadi sangat tipis. Lalu serangan balasan pun dimulai. Artileri Amerika Serikat meluncurkan roket presisi, menghancurkan truk bahan bakar dan gudang amunisi musuh. Tank musuh berhenti tanpa bensin, tentara tak bisa bertempur tanpa amunisi. Amerika Serikat memanfaatkan kecepatannya, menyerang titik-titik lemah dengan unit-unit bergerak cepat, lalu menghilang sebelum musuh bisa merespons. Namun, jumlah yang besar mulai berpengaruh. Pasukan dunia mengalami kerugian besar, terus maju meski logistik gagal. Pertempuran di Amerika Serikat mengubah kota jadi puing-puing. Pertempuran berlangsung di jalanan. Drone Amerika Serikat menyerang kombatan musuh dari udara. Akhirnya, kekuatan besar pasukan dunia memaksa Amerika Serikat mundur. Alaska mungkin sudah dikuasai, pasukan mungkin menekan hingga ke Texas, tapi merebut wilayah adalah satu hal, mempertahankannya adalah hal lain. Jalur suplai Amerika pendek karena bertempur di wilayah sendiri, sedangkan suplai dunia melintasi lautan dan sering diserang Angkatan Laut Amerika Serikat makanan dan bahan bakar menipis. Serangan berhenti. Moral tergantung pada kelangsungan hidup. Pasukan Amerika Serikat fokus pada medis, mengevakuasi tentara terluka ke perawatan lanjutan dalam 1 jam emas. Pasukan yakin masih bisa selamat jika terluka, berbeda dengan tentara negara lain yang tak punya jaminan itu. Evakuasi medis lambat, persediaan terbatas, dan tentara terluka sering ditinggalkan sehingga moral menurun. Unit-unit menyerah bukan karena hancur, tapi karena kehilangan harapan. Dunia punya pasukan untuk merebut wilayah, namun tak bisa sepenuhnya menghancurkan militer Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat menyebabkan sekitar 5 juta korban, sementara kerugian Amerika mencapai 0,5 juta. Pertempuran ini sangat brutal. Namun, tanah air tetap aman berkat faktor geografis dan keuntungan bertempur di wilayah sendiri, meski akhirnya terjadi kebuntuan berdarah. Bagi pihak yang kalah, keputusasaan muncul jika Amerika Serikat merasa kalah. Jika kendaraan lapis baja musuh menuju Washington, District of Columbia, aturan berubah. Amerika Serikat memiliki triad nuklir, yaitu kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, laut, dan udara. Ratusan rudal ditempatkan di silo di Midwest. Sistem-sistem itu sudah tua namun tetap andal. 14 kapal selam rudal balistik berpatroli, masing-masing membawa daya ledak untuk melenyapkan negara. Ada pesawat pengebom pembawa nuklir yang selalu siaga menyerang dari udara. Dunia juga punya senjata nuklir. Rusia memiliki lebih dari 5.400 hulu ledak Tiongkok, tumbuh cepat dengan sekitar 600, sementara negara lain jauh lebih sedikit. Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara masing-masing memiliki persenjataan yang jauh lebih kecil. Tapi masalah sebenarnya bukan pada senjatanya, melainkan koordinasinya. Perang nuklir bergantung pada waktu, komunikasi, komando, dan visibilitas. Satelit memandu rudal, drone, logistik, serta komunikasi. Tahun 2026 luar angkasa jadi medan perang.
Serangan siber mengancam sipil, tapi militer tetap target utama. Amerika Serikat beroperasi dengan jaringan yang diperkuat dan berlapis-lapis yang dirancang untuk tetap berfungsi bahkan saat diserang. Pasukan yang kehilangan kesadaran situasi tidak hanya bertempur dengan buruk, mereka bertempur dalam keadaan buta, dan pasukan buta akan cepat mengalami kerugian. Itu penting, karena keraguan sangat berbahaya. Seseorang harus menembak lebih dulu. Jika peluncuran tidak sinkron, sistem pertahanan rudal Amerika Serikat akan mencegat beberapa hulu ledak di luar angkasa. Mereka bisa menahan serangan kecil, tapi tak mampu menghadang serangan besar Rusia. Amerika Serikat bertempur sebagai satu entitas, sedangkan negara lain sebagai koalisi. Koalisi tampak kuat di atas kertas, tapi mudah terpecah saat tertekan. Tiap negara punya prioritas dan ancaman berbeda, memengaruhi kepercayaan dan koordinasi. Beberapa mitra ragu-ragu, sementara yang lain mundur sepenuhnya. Amerika Serikat tidak menghadapi masalah itu, mereka beradaptasi dan terus bertarung sebagai satu kesatuan. Itulah sebabnya upaya untuk membatasi konflik tidak berhasil. Jika dunia memakai nuklir taktis kecil untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, respons Amerika akan langsung dan besar. Kapal selam Amerika Serikat menembakkan misil, dalam beberapa menit ibu kota musuh utama jadi target. Rusia punya sistem dead hand yang otomatis meluncurkan misil ke Amerika Serikat. Tiongkok juga akan menembakkan misil. Akibatnya, terjadi kehancuran bersama tanpa pemenang. Amerika Serikat mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama, terutama karena kapal selamnya adalah bagian paling sulit dari kekuatan nuklir untuk dieliminasi, sehingga menjamin pembalasan, bahkan jika tanah airnya hancur. Pada tahap ini, kemenangan tak berarti. Setelah pertukaran nuklir penuh, semua pihak kalah. Bumi alami musim dingin nuklir dan peradaban tak bertahan. Kemenangan bukan soal kekuatan senjata, itu tergantung apakah perang tetap konvensional. Jika senjata nuklir tidak digunakan dan hanya mengandalkan senjata seperti senapan, pesawat, dan kapal, Amerika Serikat menang. Tapi ini kemenangan pirik karena biayanya sangat besar hingga nyaris tak tampak seperti kemenangan. Amerika Serikat unggul di laut berkat teknologi, kapal induk, dan kapal selam yang menguasai perdagangan global. Di darat, perang berhenti karena logistik, jumlah hanya mendorong mundur, dan perang nuklir tak ada pemenang. Militer Amerika Serikat dirancang untuk dua perang besar sekaligus, tapi melawan seluruh dunia akan melebihi kemampuannya. Amerika Serikat dapat mempertahankan tanah air dan melumpuhkan ekonomi global. Dengan angkatan lautnya, Amerika Serikat mampu menghancurkan infrastruktur musuh dari udara, namun tak bisa menaklukkan dunia. Pasukan yang ada tak cukup untuk menduduki Eropa dan Asia. Karena itu, dalam perang global, Amerika Serikat bertahan saat dunia hancur. Tapi jika yang terburuk terjadi, Amerika punya pilihan. Lihat Rencana Perang Dunia III versi Amerika Serikat atau klik video ini sebagai gantinya.